Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas Listening Comprehension Part A, Skill 7, 8, dan 9. Negative expression, double negative, almost negative expression. Kita mulai di skill 7, negative expression. Direction. Pahami makna kalimat berpola negatif pada statement dialog. Biasanya, jawaban dari pertanyaan soal akan ditampilkan dalam kalimat yang berpola positif atau sebaliknya, dengan makna yang sama dengan kalimat berpola negatif dalam statement dialog tersebut. Sebelum kita ke contoh, kita lihat tipe-tipe negative expression. Yang pertama ada negatif yang berbentuk regular negatif atau negatif umum seperti not atau dalam bentuk contraction-nya. Kemudian yang B, negatif bentuk lain seperti nobody, none, nothing, never, atau negative expression dalam bentuk prefix seperti awalan un, in, dish, un seperti unimportant, in seperti ancient, dis seperti dislike, dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan contohnya. Man. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Bagaimana mereka bisa sampai ke rumah nenek mereka di Maine hanya dalam waktu 5 jam? Woman. They didn't drive slowly in the trip to Maine. Mereka tidak berkendara dengan pelan pada perjalanan ke Maine. Nah, dalam statement itu kita bisa simak ada bentuk negative expression yang regular, memakai awalan didn't. Sesuai dengan pembahasan materi ini, bahwasannya kemungkinan besar nanti jawabannya akan ditulis dalam bentuk kalimat positif. Nah, sebagai strategi menjawab, cari pada pilihan jawaban yang mempunyai makna yang tepat dengan statement woman tersebut, yang menggunakan pola kalimat positif. Sekarang kita cek setiap pilihan jawaban. Pilihan A, they drove rather quickly. Mereka berkendara agak dengan cepat. Nah, pilihan ini secara makna pas dengan statement perempuan tersebut. Mereka tidak berkendara dengan pelan. Nah, secara makna dan materi yang sedang kita bahas, A merupakan pilihan yang tepat sebagai jawaban. Namun untuk maksimalnya kita akan coba memahami makna dari pilihan B, C, dan D. Pilihan B, they couldn't have driven more slowly. Ingat, struktur could have maknanya adalah bisa saja. Namun karena bentuknya negatif, maknanya menjadi bisa saja tidak. Kita coba artikan sepenuhnya. Mereka bisa saja tidak berkendara dengan pelan. Atau maksud lainnya, mereka ingin menyampaikan bahwasanya mereka bisa berkendara dengan cepat. Jika maksudnya demikian, berarti nyatanya mereka berkendara dengan pelan. Kesimpulannya untuk pilihan B, bukanlah merupakan statement yang pas dengan statement perempuan sebagaimana yang ditanyakan narrator. Kemudian pilihan C, they wanted to travel slowly to Maine. Maknanya, mereka ingin untuk pergi dengan pelan ke Maine. Berarti mereka belum pergi, padahal sebenarnya mereka sudah sampai di Maine. C bukan pilihan yang pas. D, they didn't drive to Maine. Mereka tidak berkendara ke Maine. Juga tidak menunjukkan statement yang pas. Sekali lagi, skill 7, negative expression. Ketika inti informasi kalimat yang disampaikan dalam bentuk negatif, kemungkinan jawaban pada pilihan jawaban akan dalam bentuk positif. Sekarang kita masuk skill 8, double negative atau negatif ganda. Direction, petunjuk, pahami kalimat berpola negatif ganda pada statement dialog. Dalam hal ini, jika terdapat pola negatif ganda pada ekspresi dalam dialog, ketahui bahwa makna negatif tersebut akan berubah menjadi positif.
Sebelum kita simak contoh, kita lihat tipe double negative expression. Yang pertama A bisa jadi double negatif nanti tersusun antara negatif yang umum sama negatif perfect. Contoh di samping, he didn't like the unclean office. Didn't bertemu dengan un. Kemudian yang B bisa jadi double negatif nanti akan dalam bentuk dua negatif umum. Contoh, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Isn't bertemu aren't. Yang C bisa jadi nanti double negatif antara general negatif bertemu dengan neither atau not either. Contoh di samping, she didn't like the movie and neither did Mark. Oke, sekarang langsung kita ke contoh. Man, I can't believe the news that I heard about the concert. Aku belum yakin berita yang aku dengar tentang konser itu. Woman, ya, sungguh bukannya nggak mungkin untuk konser itu berlangsung. Narator, what does the woman say about the concert? Apa yang perempuan tadi maksud tentang konser itu? Kita lihat tadi ada double negatif, is not atau isn't sama impossible. Sungguh bukannya tidak mungkin. Double negatif maknanya menjadi positif, maka maknanya menjadi mungkin. Berarti konser itu masih mungkin bisa berlangsung. Kita cari pada pilihan jawaban statement yang menyatakan konser itu mungkin masih bisa terjadi. A. There's no possibility. Tidak ada kemungkinan. A berarti tidak pas. B. The concert will definitely not take place. Konser itu pastinya tidak akan berlangsung. B juga bukan pilihan yang pas. C. The concert might take place. Konsernya mungkin berlangsung. Nah, masih ada kemungkinan berlangsung, berarti pas dengan statement woman. Kemudian yang D. The concert cannot take place. Konser itu tidak bisa berlangsung. Bukan merupakan statement yang pas. Maka C adalah pilihan yang tepat sebagai jawaban. Secara makna pas, secara materi juga tepat. Sekarang skill 9, almost negative expression atau hampir negative expression. Petunjuknya, pahamilah jika terdapat kalimat berisi ungkapan hampir negatif, pastikan bahwa makna kalimatnya masih termasuk positif. Sebelum kita ke contoh, kita lihat dulu tipe-tipe umum almost negative expression. Yang pertama, maknanya hampir tidak. Di antaranya hardly, barely, scarcely, only. Kemudian yang kedua, maknanya hampir tidak pernah. Di antaranya rarely, seldom. Kita lihat contoh yang hampir tidak. There is hardly any food in the refrigerator. Maknanya, hampir tidak ada sedikit pun makanan di kulkas. Untuk dipahami, meskipun hampir tidak ada, namun sebenarnya makanan di situ masih ada meskipun sedikit. Contoh yang hampir tidak pernah, he rarely drives to work. Dia hampir tidak pernah menyetir ke tempat kerja. Sekali lagi untuk dipahami, hampir tidak pernah, namun dia sebenarnya masih pernah, meskipun hanya sesekali. Kita langsung ke contoh, woman, were you able to pay the electric bill? Man, I had barely enough money. Atau, aku hampir tidak punya cukup uang. Dalam hal ini kita harus paham bahwasanya dia sudah bisa membayar tagihan meskipun dengan uang pas. Kita lihat narratornya, what does the man imply? Apa yang laki-laki tadi maksudkan? Nah, dalam hal ini kita harus mencari dalam pilihan A, B, C, dan D statement yang menunjukkan bahwa laki-laki tadi mampu untuk membayar tagihan. A. He had plenty of money to pay the bill. Dia punya banyak uang untuk membayar tagihan. Bukan statement yang pas karena tadi menunjukkan barely, hampir tidak punya uang. B. He didn't have enough of money to pay the bill. Dia tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan. Bukan merupakan statement yang pas. Sementara tadi maknanya uangnya masih cukup. Sementara C,
He paid the bill but has no money left. Dia sudah membayar tagihan meskipun tidak ada uang sisa. Nah, merupakan statement yang pas. Sementara pilihan D, he was unable to pay the bill. Dia tidak mampu untuk membayar tagihan. Bukan merupakan statement yang pas. Kesimpulannya C, merupakan pilihan yang tepat sebagai jawaban karena secara makna dan materi tepat. Demikian materi kali ini. Selanjutnya silakan teman-teman mencoba mengerjakan exercise yang tersedia di bawah. Untuk selanjutnya kita akan diskusikan nanti jawabannya pada pertemuan jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.